Dan bumi pun terus berputar meniti jembatan waktu, hari dan bulan. Dan tidak terasa bahwa 5 tahun sudah berlalu. Sudah 5 kali dilaksanakan Hari Raya Galungan di Kota Raja Majapahit. Dan suasana di atas bumi Majapahit sudah tidak seperti 5 tahun yang lalu. Semua telah berubah seiring waktu berjalan. Bumi Majapahit bukan lagi sebuah tempat tertutup persembunyian sebuah kekuatan para kesatria di hutan Maja. Bumi Majapahit sekarang telah terbuka menjadi sebuah kota raja yang sangat ramai dikunjungi para saudagar dari segala penjuru dunia. Mahapatih Sandikala telah merubah Istana Majapahit menjadi lebih indah dan lebih megah dari istana yang pernah ada di zamannya. Sepanjang jalan utama Kota Raja Majapahit setiap hari begitu ramai, dipenuhi pedati para saudagar membawa barang dagangannya. Juga kereta kencana milik para bangsawan dan para pembesar Majapahit hilir mudik melewati deretan gedung-gedung rumah berpilar tinggi dari kayu unggulan, berukir begitu elok, menambah kecantikan dan keasrian wajah Kota Raja Majapahit. Seperti wajah gadis-gadis belasan yang tersenyum manja. Begitu elok suasana kehidupan dan keramaian Kota Raja Majapahit pada saat itu. Dan pagi itu adalah hari manis Galungan, 1 hari setelah Hari Raya Galungan, di mana para warga Kota Raja tengah melaksanakan Dharma Santi dengan melaksanakan Anjang Sana, saling mengunjungi sesama keluarga, saudara dan kerabat terdekat. Dan malam itu di atas tanah ujung Galuh terdengar suara seruling yang merdu, terdengar sayup mendayu-dayu. Ternyata suara seruling itu berasal dari sebuah puri yang indah di atas sebuah tanah gumuk di tanah ujung Galuh. Puri tempat kediaman Jayakatwang dan istrinya Turuk Bali. Apakah Jayakatwang yang meniup suara seruling itu? Ternyata bukan Jayakatwang, tapi seorang pemuda yang sangat rupawan di atas pendopo, disaksikan oleh 2 orang lelaki dan seorang wanita, Puri Jayakatwang. Wajah pemuda itu memang tidak seperti wajah para pemuda pribumi kebanyakan. Terlihat dari bola matanya yang lebih besar menyempit di ujungnya. Juga kulit pemuda itu lebih bersih dan lebih kuning dari seorang putri bangsawan pribumi sekalipun. Ternyata pemuda itu adalah Gajah Mada. Setelah penobatan Sanapati Maesa Amping menjadi patih di Kediri, maka Patih Maesa Amping telah memboyong keluarganya dari Jingga dan Aditya Warman ke Kota Raja Kediri. Sepeninggal Patih Maesa Amping di tempat tugas barunya di Kota Raja Kediri, suasana di pesanggrahan Maesa Amping menjadi lebih sepi lagi karena Nyindari Rati harus banyak di luar rumah karena tugas kemanusiaannya membangun dan membina sebuah pasukan khusus para wanita di bumi Majapahit. Sebuah pasukan Serikandi Majapahit yang sangat kuat dan sangat disegani karena kekuatan mereka dapat diandalkan sebagaimana para prajurit lelaki di kesatuannya. Sementara itu Putu Risang telah diangkat sebagai guru pribadi Pangeran Jayanegara dan tinggal di Istana Majapahit bersama istrinya Endang Trinil, seorang gadis cantik jelita, putri kemenakan Mahapati Sandikala. Dan selama 5 tahun ini Pangeran Jayanegara dan Gajah Mada telah terjalin menjadi 2 orang sahabat yang sangat sukar dipisahkan. Mereka berlatih bersama di bawah pengawasan dan pembinaan Putu Risang yang telah diangkat secara resmi menjadi guru di istana. Berkat gemblengan Putu Risang, kedua pemuda itu telah memiliki kemampuan kanuragan yang sangat hebat dibandingkan dengan pemuda seusianya. Dan kedekatan Pendeta Gunakara dengan Jayakatwang telah membawa Gajah Mada untuk bersama-sama tinggal di puri tanah ujung Galuh itu. Hari-hari dijalani Gajah Mada hidup bersama di kediaman Puri Jayakatwang.
Dan sepasang suami istri mantan penguasa tanah Jawa itu merasa gembira dengan kehadiran Pendeta Gunakara dan Gajah Mada di puri mereka di tanah Ujung Galuh. Kamu sudah membawakan suara seruling tembang Hinaklana dengan baik. Sebuah tembang gubahan aku dan Prabu Guru Dharma Siksa, kata Jaya Katuang kepada Gajah Mada yang sudah mengakhiri suara serulingnya. Terima kasih, kepandaian Pamanda jauh melebihi suara seruling Ananda, berkata Gajah Mada dengan penuh penghormatan. Sayang, tidak ada seorang pun di sini yang dapat memainkan sebuah kecapi dengan penuh perasaan hati selain Prabu Guru Dharma Siksa, kata Jaya Katuang mengingat kembali perjumpaan mereka dengan Prabu Guru Dharma Siksa beberapa tahun yang telah lewat, yang telah mengikat mereka menjadi dua orang sahabat dan bersama mencipta sebuah tembang yang mereka beri nama sebagai tembang kenangan Hinaklana, sebagaimana telah disuarakan lewat sebuah seruling oleh Gajah Mada. Bukankah Tuan Jaya Katuang telah berjanji untuk datang mengunjungi Prabu Guru Dharma Siksa di tanah Pasundan? Berkata Pendeta Gunakara kepada Jaya Katuang. Benar, kami telah berjanji untuk saling mengunjungi, kata Jaya Katuang kepada Pendeta Gunakara. Pangeran Jayanagara pernah juga kepadaku untuk suatu waktu datang ke leluhurnya, tanah Pasundan, berkata Gajah Mada kepada Jaya Katuang mengenai keinginan sahabatnya Pangeran Jayanagara. Kita dapat mengajak Pangeran Jayanagara datang ke tanah Pasundan, kata Turuk Bali ikut berbicara di atas pendopo Puri Jaya Katuang. Besok aku akan menghadap kepada Baginda Raja Kertarajasa, meminta izin darinya untuk datang berkunjung ke tanah Pasundan. Semoga Paduka Raja berkenan juga melepas Pangeran Jayanagara ikut bersama kita, kata Gajah Mada menyambung perkataan Jaya Katuang. Semoga Nyinyari Ratih dapat juga mengizinkan dirimu pergi jauh ke tanah Pasundan, kata Pendeta Gunakara mengingatkan Gajah Mada untuk meminta izin kepada ibundanya Nyinyari Ratih. Pagi itu matahari telah bersinar begitu cerah. Terlihat 4 orang telah memasuki gerbang timur kota Raja Majapahit. Mereka adalah Jaya Katuang, Turuk Bali, Gajah Mada, dan Pendeta Gunakara yang akan berkunjung ke Istana Majapahit. Di samping sebuah kebiasaan sebagai sebuah keluarga setelah Hari Raya Galungan untuk saling datang berkunjung, mereka juga berniat untuk minta izin kepada Raja Kertarajasa untuk berangkat ke tanah Pasundan. Mahapati Sandikala telah merancang kota Raja Majapahit dengan baik, kata Jaya Katuang ketika mereka telah memasuki jalan utama kota Raja Majapahit, melihat beberapa bangunan rumah yang berjajar begitu rapi mengikuti garis sepadan jalan. Lihatlah, hampir setiap rumah meletakkan gentong air di depan regol pintu mereka, berkata Pendeta Gunakara. Aku seperti iri melihat jiwa kerukunan orang-orang di kota Raja Majapahit ini. Gentong air itu sebagai pertanda keterbukaan mereka kepada siapapun yang datang dan lewat di depan rumah mereka. Sebuah pemandangan baru yang tidak ada di kota Raja Kediri ketika aku masih berkuasa, berkata Jaya Katuang memuji suasana kerukunan hidup di kota Raja Majapahit. Semakin mereka masuk ke pusat kota Raja Majapahit, keadaan semakin ramai oleh hiruk pikuk beberapa pedati, para pedagang, dan para pejalan kaki. Mungkin dah ke pasar atau berkunjung seperti mereka kepada kerabat atau saudaranya di hari manis Galungan itu. Aku akan mengantar Maesa Muksa bertemu dengan ibundanya Nyinyari Ratih. Apakah Tuan Jaya Katuang ingin singgah juga? Berkata Pendeta Gunakara ketika mereka telah berada di muka sebuah barak prajurit. Kami berdua akan singgah di barak ini, tapi setelah kunjungan kami ke istana,
Kata Jayakatwang kepada Pendeta Gunakara, meminta untuk menunggu mereka berdua di barak prajurit itu. Demikianlah mereka berempat berpisah di muka barak prajurit itu. Jayakatwang dan istrinya akan ke istana menemui Raja Kertarajasa, dan Pendeta Gunakara bersama Gajah Mada telah memasuki gerbang regol barak prajurit. Sebuah barak prajurit khusus pasukan Sri Kandi, sebuah nama pasukan prajurit wanita yang hanya ada di kerajaan Majapahit pada zaman itu. Aku akan memanggil Nyi Rangganari Ratih, berkata seorang prajurit wanita yang sudah mengenal Gajah Mada, putra dari pimpinan mereka, Nyi Rangganari Ratih. Terima kasih, kata Pendeta Gunakara kepada prajurit wanita itu di sebuah ruangan yang khusus untuk menerima para tamu di barak prajurit Sri Kandi itu. Prajurit wanita itu pun sudah menghilang di balik pintu ruang khusus tamu itu. Maka tidak lama berselang terlihat Nyi Rangganari Ratih telah datang menemui mereka berdua. Baru saja aku akan ke Tanah Ujung Galuh untuk mengunjungi kalian, berkata Nyi Rangganari Ratih kepada Gajah Mada dan Pendeta Gunakara. Waktu kami lebih senggang daripada Nyi Rangganari Ratih, berkata Pendeta Gunakara kepada Nyi Rangganari Ratih yang sejak tinggal di Puri Tanah Ujung Galuh jarang sekali bertemu muka. Sementara Gajah Mada hampir setiap hari menyempatkan waktunya mengunjungi ibundanya di barak itu setelah berlatih di sanggar istana bersama Pangeran Jayanegara. Akhirnya, setelah menanyakan keadaan dan keselamatan masing-masing, Pendeta Gunakara menyampaikan rencana mereka berkunjung ke Tanah Pasundan. Perjalanan ke Tanah Pasundan sangat jauh. Aku akan merindukan kalian, kata Nyi Rangganari Ratih. Sebuah perjalanan baru dari Maesa Muksa mengenal dunia yang lebih luas, berkata Pendeta Gunakara. Kutitipkan putraku ini yang nakal, kata Nyi Rangganari Ratih sambil tersenyum kepada Pendeta Gunakara yang diketahui begitu sayangnya pendeta itu kepada Gajah Mada sebagaimana dirinya. Itulah sebabnya tidak ada kekhawatiran apapun melepas Gajah Mada pergi ke Tanah Pasundan agar dapat menambah wawasan dan pengalaman diri bagi masa depannya sendiri. Diam-diam Nyi Rangganari Ratih merasa bersyukur bahwa putranya berada di lingkungan orang-orang hebat, mendapat bimbingan olah kanuragan dari seorang guru yang hebat, Putu Risang bersama Pangeran Jayanegara, dapat bimbingan olah kejiwaan dari seorang Pendeta Gunakara. Juga selama tinggal di Tanah Ujung Galuh telah banyak mengenal pengetahuan tentang ketatanegaraan lewat seorang Jayakatwang, seorang maharaja besar yang pernah berkuasa di tanah Jawa itu. Bawalah bersamamu senjata cakra ini, semoga hati ibundamu selalu ada dalam ingatanmu, berkata Nyi Rangganari Ratih kepada Gajah Mada sambil menyerahkan sebuah cakra kepada Gajah Mada. Terlihat Gajah Mada menerima senjata cakra dari tangan ibundanya, sebuah senjata lingkaran bergerigi dengan sebuah tangkai untuk memegangnya. Bukan main gembiranya hati Gajah Mada ketika berlatih di sanggar istana telah banyak mengenal berbagai jenis senjata, dan senjata cakra inilah yang dianggapnya sangat sempurna, seperti penggabungan dari berbagai jenis senjata. Namun senjata cakra milik Nyi Rangganari Ratih tidak terlalu besar, jadi dapat disembunyikan di balik pakaiannya. Terima kasih Ibunda, kata Gajah Mada penuh rasa terima kasih, sebagaimana seorang ibu kepada anaknya yang akan pergi jauh. Banyak pesan dan nasihat diberikan Nyi Rangganari Ratih kepada putranya Gajah Mada. Dan suasana ruang tamu di barak prajurit Sri Kandi terasa menjadi lebih ramai lagi manakala Jayakatwang dan istrinya Turuk Bali telah datang. Baginda Raja Kertarajasa telah berkenan mengizinkan keberangkatan kita ke Tanah Pasundan, bahkan telah mengusulkan putranya Pangeran Jayanegara dan Putu Risang untuk ikut bersama,
Berkata Jayakatwang memberi kabar tentang pertemuan mereka di istana dengan Raja Kertarajasa. Dan pagi itu awan putih telah memenuhi cakrawala langit biru, seperti kapas di hamparan permadani biru yang luas berarak ditiup angin timur. Terlihat 3 ekor elang laut melintas terbang menuju laut lepas di atas tiang-tiang layar perahu dagang yang tengah merapat di dermaga Bandar Tanah Ujung Galuh. Tidak begitu jauh dari Tanah Ujung Galuh terlihat sebuah puri yang berdiri begitu indah seperti sebuah menara api bila dilihat dari arah laut lepas. Itulah Puri Jayakatwang yang menjadi tempat kediamannya bersama istri tercintanya Turuk Bali. Di puri indah itu pula Jayakatwang mengisi hari tuanya sebagai seorang begawan yang melahirkan banyak tembang jiwa, menulis banyak karya sastra jiwa yang indah bersama istri tercintanya yang setia menemani dan mendampinginya. Dan pagi itu terlihat 2 orang lelaki telah memasuki halaman muka puri itu. Ternyata adalah Pangeran Jayanegara bersama gurunya Putri Sang. Keindahan pagi ini menjadi sempurna dengan kedatangan kalian berdua, berkata Jayakatwang menyambut kedatangan Pangeran Jayanegara dan Putri Sang ketika mereka tengah naik di atas tangga pendopo puri itu. Semoga dharma kita langgeng sampai datang hari galungan tahun depan, berkata Putri Sang mewakili Pangeran Jayanegara ketika telah berada di atas pendopo puri Jayakatwang. Gajah Mada dan Pendeta Gunakara yang berada di atas pendopo itu juga menyambut kedatangan Pangeran Jayanegara dan Putri Sang. Baginda Raja Kertarajasa telah meminta rakyat Argalandang mendampingi pelayaran kita sampai ke Bandar Muara Jati, berkata Putri Sang mengawali pembicaraan mereka yang akan berangkat besok menuju Tanah Pasundan. Begitu besar perhatian Baginda Raja sampai mengutus seorang pejabat istana, kata Jayakatwang penuh kegembiraan mendengar perhatian Raja Kertarajasa begitu besar menyiapkan keberangkatan mereka ke Tanah Pasundan. Keberangkatan kita adalah kunjungan kekeluargaan antara keluarga Majapahit dan keluarga Pasundan. Itulah sebabnya Baginda Raja Kertarajasa telah menyiapkan segalanya, memastikan kita akan sampai di tujuan dengan selamat, berkata Putri Sang. Benar, keluarga Majapahit dan keluarga Pasundan adalah 2 saudara penguasa di Tanah Jawa ini. Tali persaudaraan itu harus terus terjalin, saling menjaga, saling asih dan asuh. Itulah pesan Eyang Buyut Prabu Guru Dharma Siksa kepada kita, berkata Pangeran Jayanegara. Gusti Yang Maha Agung telah mengaruniakan keturunan Prabu Guru Dharma Siksa seperti sang surya yang bersinar dari timur dan barat, mengikat seperti tali sutra yang halus lewat pernikahan putra-putrinya, berbesan dengan Raja Tanah Melayu dan Raja Singasari, berkata Jayakatwang. Mengikat tali perdamaian, itulah cita-cita luhur Prabu Guru Dharma Siksa untuk semua keturunannya, berkata Pendeta Gunakara setelah lama berdiam diri. Sebuah cita-cita yang begitu mulia yang harus kita jaga dan lestarikan bersama, berkata kembali Gunakara. Damai di hati, damai di bumi, berkata Jayakatwang perlahan. Alhamdulillah teman-teman ya, untuk cerita tapak-tapak jejak Gajah Mada telah saya tamatkan. Semoga teman-teman dapat terhibur, dan jangan lupa kisah Gajah Mada ini akan terus berlanjut ya. Ditunggu kisah selanjutnya yang mana akan dikisahkan kembali dalam buku terbarunya, buku sambungannya dengan judul Kisah Dua Naga di Pasundan. Tunggu aja ya episode berikutnya. Terima kasih telah menonton.